Bang Ben, udah 28 tahun nih malah melintang sebagai praktisi musisi indie lah ya kita bilangnya ya gitu. Iyalah. Apa yang membuat dirimu bertahan dengan segala 28 tahun itu kan gila udah ngelewatin berapa periode presiden tuh. Ya. Kita 28 tahun bertahan karena seneng. Jadi kalau kerja seneng, ya apapun yang terjadi kita telan aja gitu. Gak berasa kerja ya? Enggak Berasa kerjanya, berasa capeknya. Tapi karena kita kerja bukan demi uang, in return happinessnya tuh dari penonton, dari pendengar balik ke kita. Jadi kita very happy despite of the money gitu. Despite of the money. Nah biasanya yang dialami seorang musisi indie kayak dirimu gitu ya di lapangan tuh apa dan kesalahpahaman apa yang biasa dia dihadapin teman-teman? Dari apa nih? Dari maksudnya dari macam-macam, dari segi hukumnya, dari pembagian ya tahulah dari awal fee-nya lah. Kalau fee mungkin nggak ada ya, kalau fee mungkin nggak ada. Tapi dari awal yang paling kita rasakan kesini adalah kepercayaan klien. Jadi ada beberapa klien kalau dia nggak berbentuk PT dia takut artisnya kabur. Gitu. Terutama kayak kita yang misalnya nggak terkenal nih, udah nggak terkenal, dia nggak tahu, tapi dia ada demand gitu ya, harus pakai kita. Terus dia nggak tahu nih, takut jadi membuat keraguan, jadi mungkin jobnya malah lari ke orang lain gitu. Oh bisa begitu? Bisa, banyak klien saya perusahaan besar, beberapa band saya udah jalan sendiri, dia maunya kontraknya lewat kita. Oh I see. Gitu, karena uangnya jadi banyak kan, misalnya 6 kota gitu, mungkin budgetnya cuma 10 juta, tapi kan jadi 60 juta. Kalau DP-nya 50% kan udah 30 juta sendiri, dia takut dong dibawa lari. Pak Adir, gimana kalau misalnya nih ada yang baru di musisi baru, pengen lebih serius profesional gitu, mendingan jalan dulu aja lah bandnya gitu, apa mendingan bikin PT dulu deh? Kalau gimana ya, saya tuh belum pernah bikin PT sih. Oh jangan gitu dong. Saya ngurusin PT-nya. Tapi saya ngurusin PT orang. Jadi kalau dibilang apa harus lebih di awal bikin, sebenarnya enggak wajib sebenarnya. Tapi bisa pakai nama perorangan dulu. Gitu. PT perorangan ya, dulu. Tapi kalau ingin dilindungi secara hukum, ya bikin PT supaya ada perlindungannya. Jadi gini. Misalnya ya, kalau dia belum punya badan hukumnya misalnya, dia bikin tour, dia sewa studio, terus kontrak kerjasama gitu kan. Nah, di tengah jalan ternyata turnya sepi, ya kan? Terjadi one prestasi. Nah, pasti harta pribadinya itu yang menjadi tangguhan, gitu, yang jaminan. Kalau ada force major lebih kuat ya. Iya, tapi kalau dia punya perseroan dalam badan hukum, maka kekayaannya terpisah. Dia punya kekayaan terpisah. Jadi yang dia tanggung itu kalau terjadi kerugian, dia kan bisa nih untuk menutup kerugian, dia bisa pinjam ke bank dulu untuk mengatasi kerugian itu. Tidak diambil ya secara semata hartanya pribadi, mobilnya atau apanya. Tapi kalau dengan adanya badan hukum itu, dia bisa memisahkan mana kekayaan pribadi dia, mana kekayaan perusahaan dia, seperti itu. Jadi silakan tinggal memilih gitu kan. Teman-teman indie itu bisa memilih, saya mau jalan sendiri tanpa badan hukum atau saya pengen berbadan hukum tapi saya ada perlindungan di situ. Biar pondasinya lebih kuat dan lebih jelas di depan ya Pak Dir. Kalau dari POV-nya LMKN gimana Mas Bigi tuh melihat hal ini? Kalau LMKN sebenarnya nggak melihat PT bahwa dia perorangan, karena kita tahu sendiri bahwa pencipta itu kan majuan dikit Mas Bigi. Pencipta itu kan perorangan ya. Pencipta itu perorangan sendiri atau bareng-bareng. Terus kalau performer juga ada solois, band gitu kan. Nah, kita ngelihatnya dari perspektif itu, atau bahkan label atau produser, ya ada yang berbadan hukum gitu kan. Ada juga di zaman sekarang ya memang individual udah bisa megang master, dan itu possible, atau bisa megang karya rekaman sebagai pemilik karya rekaman, itu mungkin di zaman teknologi yang sekarang. Jadi LMKN lebih ke arah ya bagaimana caranya kita masih bisa menarik, menghimpun dan mendistribusikan ke semuanya gitu, tanpa ada diskriminasi sih. Entah dia berbadan hukum ataupun perorangan, seperti itu. Oke, kita lihat polling dulu nih, boleh teman-teman. Pak Dir,
sebagai penikmat musik indie, kamu lebih ingin musisi favoritmu seperti apa? Ternyata 44% menjawab tetap punya jiwa jujur dan independen. Terus yang kurang lebih sama 41% bilang boleh apapun jalannya asal liriknya tetap nyerocos. 15% ini kualitas produksinya naik kelas tapi kompromi dengan label. Boleh ditanggepin, silakan, mungkin dari Bang Ben dulu, Bang Ben. Iya, yang mana nih? Yang mana? Case yang mana mau kita tanggepin? Yang mana ya? Yang boleh? Tetap jujur dan independen. Kalau kita sih tetap jujur dan independen karena independensinya kita jaga. Misalnya begini, kalau di tempat kita atau di band saya, kita selalu bikin satu album isinya 10 lagu atau 12 lagu. Biasanya kita setiap album itu 12 lagu. Jadi 12 lagu ada yang kita bikin. Yang penting kita senang, mau laku apa enggak kita nggak peduli. Sama ada yang kita bikin, ini kayaknya orang akan suka gitu. Jadi kita memuaskan diri kita, lalu kita memuaskan orang. Jadi jangan sampai kan banyak gini, pelawak dia lucu nih, tapi begitu sampai di rumah dia udah gak lucu, dia stres sendiri. Jadi dia besoknya malah masih gini. Kita gimana mau menghibur orang kalau kita sendiri nggak happy kan gitu. Jadi kita hibur diri kita sendiri dulu, biar kita bisa bikin karya buat orang tuh happy gitu. Karena case musik kita happy ya. Mungkin kalau musik kita yang dalam banget mungkin kita itu mungkin metodologinya nggak cocok. Tapi karena kita musik joget, band yang saya main itu musiknya joget, menghibur. Jadi kita harus menghibur orang dengan terlebih dulu menghibur diri kita sendiri gitu. Kalau saya gitu. Terus yang kan ada nih, boleh apapun asal apa? Liriknya nyerocos. Ya kita juga ada kok, misalnya kita punya lagu judulnya Jatah Mantan, itu kan nyerocos tuh. Gitu. Jadi ya nggak mungkin nggak nyeleneh kan judulnya Jatah Mantan. Kita punya judul Abidin Anggur Merah dan Bir Dingin, itu nggak mungkin nggak nyerocos dong gitu. Tapi nggak semuanya begitu, ada yang tentang kehidupan, ada yang tentang percintaan. Jadi tergantung konteks kita mau menghibur diri kita sendiri apa menghibur orang lain, itu penting buat kita. Sebagai musisi bisa ngelihat nggak sih bahwa ini yang bakal laku, ini yang enggak buat diri sendiri aja gitu? Dari awal pasti pengen karya, penasaran deh. Saya kayak tadi teman-teman bilang, saya juga kan produser. Karena saya memproduseri band saya sendiri, jadi saya udah mengkurasi mana yang laku, mana yang enggak gitu. Oh, dari awal udah ketahuan ya? Ya biasanya kalau kata orang kantor sama anak band saya, kalau bapak nggak suka berarti lagu laku gitu. Ya kalau saya nggak suka, ya berarti lagunya laku. Gitu. Kebalikan ya? Ya karena sebenarnya saya nggak gitu, masih gini, karena referensi musik saya bukan referensi musik yang laku dari awal. Cuman kan ya udah jadi industri, harus anak-anak harus manggung, harus menghasilkan sesuatu buat orang kantor, jadi ada kompromi itulah gitu. Kalau soal kualitas gimana? Pengennya naik kelas nih 15% sih yang gitu. Gini, mungkin saya ada satu case cerita ya. Saya pernah didatengin Kunto Aji, saya abis dari toilet nih, terus tiba-tiba saya keluar, Kunto Aji datang, "Bang, saya boleh ngobrol dulu nggak?" "Oh, ngobrol apa nih depan toilet, kan males juga ya." "Nggak, Bang, sebentar aja, 5 minutes katanya." Oke. Ya duduk ya. Pas duduk, terus 1 jam taunya. Enggak, dia bilang gini, "Bang, saya boleh tanya sesuatu, saya boleh bilang sesuatu nggak, nanti tanya Kunto Aji boleh." "Bilang apa? Depan toilet ya, make it quick lah gitu ya." Gitu. "Thank you Bang, udah bikin band reggae yang kualitas audionya selalu konsisten bagus." Itu kata dia, nanti boleh ditanya ke Kunto Aji. Saya bilang, "Oh ya thank you banget gitu." Gue gak pernah nyangka ada orang yang akhirnya ngerti bahwa kita selama ini menjaga kualitas audio kita, despite of lagu kita laku apa nggak laku, terkenal apa nggak terkenal, tapi kita berusaha semaksimal yang kita bisa ya. Maksudnya kalau masih dibilang kurang oleh orang lain, ya intinya ini semaksimal yang kita bisa untuk menciptakan audio yang terbaik yang kita bisa gitu. Musik indie itu kan dianggap sebagai CEO. Ya, orang-orang musik indie kan CEO untuk dirinya sendiri gitu kan. Dia yang memproduksi, dia yang mendistribusikan, dia kemudian memasarkan sendiri gitu kan. Nah, jadi hakikatnya karena dia CEO berarti sebenarnya dia juga butuh kayak macam darah itu bukan vampir ya, tapi kayak macam modal, kerjasama ya untuk bisa meningkatkan mereka punya kreativitas gitu kan, dan termasuk pengakuan. Ya, gitu, balik ya kan? lagi ke situ. Pengakuan negara berarti Pak. Pengakuan negara gitu. Itu benar, pengakuan negara. Dalam bentuk apa ya? Itu tadi, makanya negara membuat suatu regulasi, mengatur melalui LMKN ini memberikan royalti gitu supaya kreativitasnya dia, karya ciptanya itu tidak disalahgunakan, tapi mereka juga bisa menikmati bahwa gue punya karya cipta nih, gue harus bisa dapatkan setidaknya masukan dari karya cipta saya. Exactly. Apalagi sekarang sudah ada tempat ruang-ruang digital yang bisa memasarkan produksi produk mereka kan gitu, dan itu bisa dinikmati seluruh Indonesia. Banyak kan 270
Ya taruhlah 10% saja itu menikmati. Wah, udah berapa sebenarnya itu? Sudah bisa di Alphard kali ya? Apalagi punya community sendiri nih Belum Soljani. Pak, tapi tahun kemarin kita 1 triliun Pak. Iya. Tahun ini 1,2 apa 1,3 tuh Pak. Katanya begitu Pak. Saya sih belum dapat jatah apa sih, tapi at least secara sales Indonesia meningkat jadi 1, something triliun di tahun ini gitu. Nah, gitu. Kan lumayan tuh kan.